Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kelas 11 MIPA 5. Maaf janjinya kemarin suara saya kemarin hilang sakit tenggorokannya. Jadi baru sekarang ya. Oke, kita mulai dari nomor absen 1. Sebentar, saya baca dulu. Oke, esainya Abda ini menarik, membahas tentang perhatian dan kasih sayang. Untuk latar belakang terlalu panjang ya, tapi memang sudah baik, cuma memang harus diringkas lagi. Jadi yang tidak penting-penting itu lebih baik dihilangkan, seperti pengertian perhatian itu seperti apa gitu. Jadi kan ada banyak tuh, ada 3 pengertian dari 3 ahli ya. Nah, lebih baik cukup satu saja, nanti disimpulkan oleh kamu, lalu banyakin opininya dibandingkan pengertian kasih sayang itu apa, ini itu apa gitu. Jadi banyakin tentang opininya kamu gitu, tapi udah bagus sesuai dengan topik yang ingin kamu ambil. Analisisnya juga sangat pas gitu, bukti-buktinya juga pas, kayak sesuai dengan topik ya. Bukti bahwa Laksmita adalah anak yang sayang pada ayahnya, yaitu bagian, nah dikasih kutipan. Oke, jadi bukti tokohnya punya kasih sayang gitu. Dan selanjutnya juga buktinya sudah cocok, cuma emang penulisan kutipannya kurang bener ya, dan paragrafnya nggak ada ya, harusnya menjorok ya. Dan ini juga membandingkan 2 cerpen yang tetap menceritakan tentang kasih sayang. Sayangnya di bagian kesimpulan ini seharusnya berhubungan juga mengenai di bagian akhir ya. Berarti paragraf terakhir itu harus memberikan kesimpulan tentang kasih sayang itu gitu. Jadi bagian akhirnya kurang. Tapi ini sudah baik, jadi tidak perlu revisi. Lanjut karyanya Aisyah Dwi Fitriani. Ini membahas tentang kekurangan air yang membuat semuanya kacau pada cerpen Segala Sesuatu Yang Menggangguku, karya Yeti Aka. Ini menarik sekali, membahas tentang air, sederhana, tapi ini beneran keren. Nah, di bagian latar belakang sudah oke. Terus di bagian tengah-tengah juga udah bagus, membahas tentang air juga. Jadi mencari fakta-fakta tentang air gitu, permasalahan air gitu di cerpen tersebut. Nah, di bagian ending kesimpulannya juga sudah baik. Jadi ini udah baik, cuma penulisan kutipannya saja yang belum bener, tidak perlu revisi. Oke, lanjut karya Ajeng Aulia. Ini menarik juga tentang penderitaan wanita itu. Kalau kata penderitaan wanita Malang itu malah melemahkan gitu, melemahkan judulnya. Mendingan analisis penderitaan wanita dalam cerpen ini gitu. Nah, untuk latar belakang sudah oke, masih nyambung. Terus untuk isinya juga baik, sudah membahas tentang tokoh perempuannya, yaitu Maura yang menderita gitu. Kutipannya juga sudah pas, cuma ejaannya masih harus diperbaiki ya. Ibu pernah bilang kata di itu harus digabung dengan apa ya, misalnya kata diceritakan. Nah, di Ajeng menuliskannya tuh dinya dipisah. Nah, seharusnya kan digabung. Dilecehkan harusnya
gabung. Kenapa? Karena kata leceh, cerita itu bukan tempat. Kalau tempat baru dipisah, di pasar gitu, di rumah, di sana. Nah, itu dipisah. Kalau dinya itu belakangnya itu tempat, tapi kalau bukan ya berarti digabung. Oke, di bagian terakhir ini namun ada beberapa kalimat yang masih sulit saya pahami. Nah, ini seharusnya tidak masuk ya, tidak perlu karena kamu membahas tentang penderitaan perempuan. Jadi kamu ya fokusnya ke penderitaan perempuan saja gitu. Jadi tokoh Maura disimpulkan bagaimana ketika kamu bilang kalimatnya masih sulit, saya pahami. Nah, nanti jadi panjang. Pokoknya kamu gak fokus ke topik. Nanti kamu akan memberikan kutipan yang kalimat-kalimat yang susah kayak gitu kan. Seharusnya ini dihapus saja. Tapi fokus di kesimpulan itu, fokus tentang kesimpulan mengenai penderitaan wanita itu seperti apa. Apakah di dunia nyata tuh seperti ini, apakah mau gambarkan dunia nyata gitu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut karya Alvin, Kesabaran Keluarga Menghadapi Perilaku Nenek. Nah, ini cukup menarik jadi mengenai kesabaran. Di bagian pendahuluan lebih baik tuh memberi tahu tentang kesabaran itu bagaimana sih, ciri-ciri orang sabar tuh kayak apa sih, kayak gitu. Nah, apakah ciri-ciri tersebut ada di dalam keluarga itu yang ketika menghadapi nenek gitu. Jadi itu lebih menarik. Selanjutnya untuk isi itu masih strukturnya masih agak membingungkan ya, kurang terstruktur gitu. Kalau ibu menyarankan itu lebih baik kamu memberikan poin-poin biar lebih mudah gitu. Misalnya poin pertama itu kesabaran ayah menghadapi perilaku nenek. Yang pertama, kesabaran yang kedua yang pertama itu kamu jabarkan terlebih dahulu bagaimana tokoh ayah ini menghadapi perilaku nenek ini. Nah, lanjut ke poin kedua itu tentang ibunya ya. Tokoh ibu itu bagaimana menghadapi perilaku nenek. Terus yang ketiga tokoh anak menghadapi perilaku nenek. Setelah itu baru di bagian akhir itu disimpulkan tokoh mana yang lebih sabar menghadapi tokoh nenek ini kayak gitu. Tapi ini udah menarik, cuma emang kurang fokus aja, kurang terstruktur gitu. Tidak perlu revisi. Oke, lanjut karya Alia. Judulnya adalah Hal yang Mengacaukan di Hari Minggu. Nah, untuk judul esai itu harus gamblang menceritakan isinya. Jadi topiknya apa? Mungkin kalau ibu baca sih kamu di kesimpulan ya tentang kegiatan di hari Minggu itu harus seperti apa gitu. Nah, cara menurut saya Yeti mengatakan pada masyarakat semua setiap hari harus meluangkan waktunya untuk keluarga gitu. Jadi weekend. Nah, itu perlu dipikirkan untuk judulnya jadi biar isinya lebih terlihat gitu, jangan ambigu. Nah, untuk isi awalan sudah menarik, sesuai, tapi ada kata pada novel ini menceritakan. Nah, itu cerpen ya, bukan novel, mungkin salah ketik. Udah menarik isinya, sesuai dengan topik tentang hari Minggu dan kekacauannya. Oke, ini juga bagus. Lanjut ya. Oke, lanjut. Punya Analu, Kurangan Air yang Mengganggu Kehidupan. Oke, judulnya udah oke, cuma di bagian isi kamu ngopas cerpennya panjang banget, gak ada analisisnya. Di bagian isi kamu cuma memberikan
awalannya saja gitu. Bagian pendahuluan berisi abstraksi yang biasanya di dalam memuat definisi latar belakang. Ini kamu ngopas dari mana ya? Ini juga hurufnya gede-gede semua. Kalau hurufnya gede-gede semua, kamu lagi mentak saya. Nah, lu. Oke, ini saya minta kamu cari. Kalau kamu mau membuat esai tentang kekurangan air, ya berarti kamu harus mencari gitu di cerpen tersebut tentang bagaimana kekurangan air itu mengganggu kehidupan di situ gitu. Tapi ini kamu malah mengopas cerpennya, bukan analisisnya. Jadi ini tidak Ibu terima, silakan dibuat kembali tugasnya dengan baik, dengan niat yang selesai gitu. Harus niat ketika ngerjain tugas, jangan asal-asalan. Oke, lanjut karya Anissa, Perjalanan Hidup Wanita Miskin. Nah, di bagian awal oke lah, kalau mau menceritakan sinopsis terlebih dahulu nggak apa-apa, cuma harus sesuai juga tentang perjalanan hidup orang miskinnya. Terus analisisnya di bagian mana ya? Di bagian analisis kamu lebih menceritakan ya pendapatnya kamu sama hidupnya. Ia harus melakukan berbagai tuduhan kamu menceritakan ulang, mengerti arti dari berbagai besar gaya bahasa. Nah, kamu gak fokus juga, kamu ngomongin tentang perjalanan hidup wanita miskin, tapi kamu ngomongin juga tentang perjalanan apa tadi, gaya bahasa. Nah, seharusnya tidak perlu tentang gaya bahasa, kamu fokus ke perjalanan tokohnya itu mencapai, berarti perjalanan tokoh yang miskin menjadi kaya gitu misalnya. Nah, itu harusnya seperti itu. Kamu analisis itu di bagian isi. Terus untuk kesimpulannya juga bukan seperti ini ya. Kesimpulannya berarti fokus juga tentang perjalanan tokoh itu yang miskin itu. Jadi kesimpulannya juga seperti itu. Jadi bukan malah tentang kelebihan dan kekurangan cerpen. Jadi fokus ke topiknya, karena kamu mengambil topik itu. Nah, ini tolong direvisi ya. Lanjut tugas Arkan, membuat esai apresiasi cerpen gaya bahasa cerpen Kinoli. Nah, saya agak trauma dengan cerpen Kinoli karena kemarin ada yang plagiat. Jadi saya juga melakukan cek plagiat terhadap esai yang dikumpulkan oleh Arkan, dan ternyata hasilnya juga sama, yaitu 89% plagiat. Itu paragraf halaman pertama ya, 89 plagiat. Saya akan mencoba untuk melihat paragraf selanjutnya atau paragraf akhirnya saja deh. Saya kupas dulu. Untuk Arkan, syukurnya di bagian tengah hanya berapa persen ini? Hanya 14%. Jadi masih bisa dimaklumi. Untuk paragraf awalnya saja yang harus diperbaiki ya Arkan. Jadi kalau kamu memberitahu tentang gaya bahasa, nah gaya bahasa itu harus ada di bagian sini nih. Satu hari karya selalu dapat dikatakan memiliki nilai sastra bila dalam gaya bahasa menjadi nilai keindahan. Nah, kamu untuk menceritakan tentang gaya bahasa harus ada
kutipan dari mana gitu, biar lebih enak aja. Jadi pengertian gaya bahasa merupakan hal yang menarik. Ini udah bagus isainya, ternyata tidak plagiat ya, alhamdulillah, syukur. Tidak terdeteksi plagiat oleh komputer. Kutipannya juga sudah baik, cuma memang di bagian awal seharusnya untuk satu halaman itu lebih baik untuk memberikan pendapatnya kamu. Jadi tidak hanya pengertian tentang gaya bahasa. Jadi akhirnya ketika dideteksi oleh komputer 99 berapa tadi ya, banyak banget pesanannya itu akhirnya plagiat gitu kan. Nah, itu juga namanya plagiat walaupun cuma sedikit gitu. Bahkan ketika kamu misalnya kalian itu mengutip atau mengopas status temen gitu ya, tanpa memberikan sumber, itu juga plagiat loh namanya. Jadi kalau satu halaman itu termasuk juga plagiat gitu. Tapi untuk kedepannya tolong karena isinya juga alhamdulillah bukan plagiat ya, udah dideteksi oleh komputer, itu di bagian awal lebih baik untuk memberikan pendapat kamu juga. Jadi jangan cuma teori saja gitu. Oke. Silakan direvisi ya, Arkan, bagian depannya. Dan simpulannya dulu. Untuk simpulannya juga diperbaiki. Gaya bahasa digunakan adalah pertama gaya bahasa perumpamaan. Jadi kalau kamu udah menyimpulkan, jadi simpulannya itu kan gaya bahasa perumpamaan gitu, gak usah ada pengertian lagi. Perumpamaan adalah, yang kedua itu bahasa metafora adalah, gak usah, jadi langsung aja gaya bahasanya apa saja. Oke, lanjut ke karya Aulia Zahra. Nah, untuk judul menurut saya itu ini judul cerpen ya. Jadi kalau untuk judul esai seharusnya memuat isi. Jadi kalau di paragraf pertama kamu ngomongin trauma, ya berarti judulnya tentang trauma gitu. Trauma di dalam menganalisis jenis trauma, misalnya jenis trauma pada cerpen perempuan yang menjelang tali anjing gitu, karya Yati Aka. Jadi tidak boleh nulis esai itu judulnya tidak jelas gitu, abstrak gitu, harus jelas. Nah, untuk isi latar belakang trauma. Terus untuk isi masih belum fokus ya, soalnya ibu ngelihat untuk isi berarti analisis tentang tokoh traumanya yang terjadi pada Marcel ya, udah bagus, cuma di bagian ending saja. Berarti di bagian ending itu, di bagian akhirnya kamu juga membahas tentang latar, alur, itu tidak perlu gitu. Kamu bahas tentang trauma, jadi bahas trauma aja, gak usah ngomongin alurnya, gak usah ngomongin tentang hal lain. Jadi biar fokus ke trauma, bagaimana sih tokoh menyelesaikan traumanya, atau bagaimana sih trauma itu berpengaruh terhadap kehidupannya kayak gitu. Nah, di bagian terakhir juga jadi tentang trauma itu bagaimana dari jadi berhubungan gitu. Jadi setiap analisis kamu berhubungan tentang trauma itu, karena kamu latar belakangnya tentang trauma sih. Jadi kayak gitu ya. Untuk kedepannya tolong
diperbaiki lagi untuk novel. Kalau ini udah cukup baik, walaupun ya ada beberapa kekurangan tadi, tapi nggak apa-apa deh, masih bisa dimaklumi. Lanjut. Maaf untuk Aulia siapa tadi? Aulia Zahra, tolong di revisi ya, biar fokus tadi ke trauma. Oke, lanjut ke karya Briliani, judulnya Analogi Bunga Mawar. Oke, Analogi Bunga Mawar pada cerpen Sebatang Mawar karya Yeti Aka. Untuk awalan oke, cuma kalau nulis paragraf itu menjorok ya. Terus nanti rata kanan kiri, jadi enak dibaca. Untuk latar belakang udah oke, topiknya juga oke, analogi. Jadi mencari tahu tentang makna mawar, simbol, udah bagus sih. Oke, kita lihat endingnya, analisisnya udah bagus. Ya, dari sini. Oke, udah. Kesimpulannya juga udah baik, walaupun agak terlalu di bagian akhir ya. Oleh sebab itu penulis sengaja memberikan makna tersiar cukup banyak, bahasa yang cukup membingungkan. Kalau kamu bilang cukup membingungkan, nanti harusnya di bagian tengah juga ngomongin tentang itu gitu. Jadi intinya kesimpulan itu harus sesuai dengan analisisnya. Jadi ketika kamu bilang membingungkan, ya harus di bagian isinya juga tentang itu. Tapi ini udah bagus sih, gak perlu revisi. Oke, lanjut karya Dahlia. Oke, Dahlia berjudul Ingin Kasih Sayang Ayah. Nah, judulnya udah gimana ya? Jangan kata ingin gitu. Kasih sayang ayah gitu, atau kurangnya kasih sayang ayah, atau keinginan kasih sayang ayah. Apa anak yang menginginkan kasih sayang ayah pada cerpen Sweater karya Yeti Aka gitu ya. Untuk awalan masih tidak sesuai dengan judul ya, Sweater, nah gak ada hubungannya tuh tentang kasih sayang. Jadi misalnya kalau kamu mau membicarakan tentang Sweater, berarti kamu harus hubungkan juga tentang judulnya. Misalnya kasih sayang ayah itu bisa kasih sayang itu bisa disimbolkan dengan sebuah benda. Di dalam cerpen ini benda yang digunakan untuk menyimbolkan kasih sayang adalah sweater. Nah, kamu membahas tentang sweater itu seperti apa, gitu udah. Baru di bagian isinya kamu juga membahas hal tentang itu. Terus kamu kasih kutipan juga. Jadi jangan hanya menceritakan ulang, tetapi juga memberikan kutipan gitu ya. Untuk idenya menarik gitu. Sayangnya dalam eksekusinya kurang. Terus kesimpulannya juga, kasih sayang dalam keluarga itu sangat penting, jangan terlalu berlebihan. Nah, kesimpulannya tuh harus sesuai dengan isi analisis ya. Misalnya simpulannya kan tentang tokohnya itu memberikan kasih sayang seperti apa pada anaknya, gitu. Baru itu simpulannya. Jadi kan simpulan dari cerpen tersebut itu tokoh mana yang memperlihatkan tentang kasih sayang atau keinginan itu ya, latar belakangnya kamu gitu. Tuh tolong direvisi Delin. Delin kan bukan Berlian ya. Dahlia, maaf Dahlia. Ini Delin. Oke, ini cerpen Delin, isai Delin sebenarnya menarik, cuma karena tidak sesuai dengan perintah, yaitu harus membuat isai tentang cerpen Yeti Aka atau
Prasetyo Utomo. Jadi ini tugasnya lanjut ya, jadi dibuat lagi. Terima kasih. Lanjut ke Egia. Oke, punya Egia. Egia judulnya Telepon Antik Berdering. Nah, ibu kira kamu akan membahas tentang telepon antik gitu di dalam cerpen tersebut. Jadi ini menarik kalau topiknya kamu membahas tentang telepon antik, karena bagaimana sih telepon antik itu, bentuknya seperti apa, atau kenapa masih digunakan, atau gimana gitu. Nah, tapi sayangnya ketika saya membaca awalnya udah menarik tentang telepon adalah kenapa kamu bahas telepon. Nah, harusnya ada telepon antik berdering di zaman sekarang. Nah, aneh kan. Nah, itu udah menarik di bagian situ. Tapi ketika di bagian isi kamu kurang memberikan kutipan ya pertama. Terus kamu juga membahas tentang gaya bahasa. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ingin kamu katakan tentang telepon antik itu gitu. Menggambar suasana dalam rumah tersebut tidak dapat mengajak membaca lalu dalam keadaan terjadi, tapi beda ketika menulis menyampaikan telepon antik ya. Memang paling menimbulkan rasa penasaran. Nah, kalau ibu sarankan itu lebih baik membahas tentang telepon antiknya itu. Tapi ini udah cukup sih, cukup menarik. Cuma emang tidak fokus aja. Tidak perlu revisi deh. Tapi lain kali tolong lebih fokus. Oke, lanjut ke Erisha. Ini membahas tentang unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen. Nah, kita bahas untuk judul udah cocok karena kamu ingin membahas tentang unsur intrinsik. Nah, namun unsur intrinsik tidak hanya penokohan dan gaya bahasa serta nilai-nilai ya, tapi juga ada plotnya, ada juga tentang tema, ada juga tentang banyak lagi gitu kan, sudut pandang, point of view itu. Nah, sayangnya kamu tidak membahas semua unsur intrinsik itu, jadi judulnya tidak sesuai dengan isinya. Tapi ibu lihat kamu lebih fokus ke tokohnya, walaupun ada sedikit tentang gaya bahasa dan pesan moral. Jadi kalau misalnya kamu mau membahas tokoh, karakter, gaya bahasa, dan nilai-nilai, jadi tulis aja kayak gitu. Analisis karakter atau penokohan, gaya bahasa, dan nilai-nilai di dalam cerpen. Nah, itu jadi sesuai dengan isinya. Gitu ya. Jadi unsur intrinsik kan banyak. Kamu bahasnya nggak semuanya soalnya. Ini nggak perlu direvisi sih, cuma judulnya aja yang biar sesuai dengan isinya. Namun simpulannya juga nggak ada ya. Jadi harusnya disimpulkan di bagian terakhirnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting analisnya lumayan loh. Cuma emang judulnya aja yang kurang. Kita lanjut ke Eva Luluk. Oke, punya Eva Luluk saya lewati karena cerpen ya, tidak buat isai ya, cuma kopas isai tentang segala sesuatu, kopas cerpen tentang segala sesuatu yang menggangguku. Nah, Eva Luluk, alasannya kamu apa ini? Kenapa cuma ngopas cerpen saja? Tolong konfirmasi ke saya, karena saya agak marah karena kamu mencoba untuk ya yang penting ngumpulin gitu. Bu Zara paling nggak baca kayak gitu kan. Jadi Bu ngiranya kamu seperti itu. Ya udah ngirim cerpen aja. Nanti juga dinilai cuma ngelihat namanya doang gitu. Kemungkinan ada anak yang mikirnya seperti itu. Jadi konfirmasi ke saya apa maksud kamu mengopas cerpen ini gitu. Jadi nggak ada nilainya ya, karena ini bukan isai. Lanjut ke Galuh, Bayangan di Pohon Kersen. Ini judul isainya belum ada, yang pertama. Terus awalannya
mau bahas tentang gaya bahasa, berarti judulnya tentang gaya bahasa ya, gaya bahasa dalam bayangan di bawah pohon kersen gitu. Nah, awalnya tentang pengertian gaya bahasa, fungsi gaya bahasa itu tidak usah sepanjang itu ya, karena kamu gak membahas fungsi di bagian isi, ya kan? Kamu gak membahas fungsi gaya bahasa di dalam cerpen tersebut gitu. Nah, terus dalam isi analisisnya kamu hanya mengupas cerpen sepanjang-panjangnya. Terus analisisnya hanya di bagian ending. Jadi analisisnya nggak ada di bagian tengah-tengah gitu. Cuma isinya cerpen doang. Jadi kalau kamu mau bahas tentang gaya bahasa, coba contoh yang punyanya Analu kalau nggak salah tadi juga tentang gaya bahasa. Cari tentang perumpamaan misalnya, atau kamu mau fokus tentang metafora, jadi analisis metafora, pengertian atau metafora di dalam cerpen bayangan di bawah pohon kersen. Dari metafora kan pengandaian. Nah, nanti kamu cari kutipan dari cerpen yang mengandung metafora, lalu kamu analisis gitu, itu maknanya apa sih, metafora itu maknanya apa. Dulu pernah ya tentang jenis-jenis makna, dulu kelas 10 kan ada makna apa lagi ya, metafora yang saya jadi lupa, ya kayak anonim, antonim, kayak gitulah. Nah, itu bisa dipakai di sini gitu, makna kata. Yang bab makna kata tolong direvisi ya, punya Galuh. Oke, itu kan yang namanya kinoli itu bikin saya trauma beneran. Jadi cerpen kinoli ini selalu bikin saya trauma dari kelas-kelas lain gitu. Ini termasuk karyanya Habli ya, tadi persis seperti karya Arkan gitu. Jadi keduanya belum saya nilai, tidak ada nilainya. Silakan beritahu saya siapa yang plagiat, atau memang kalian nyari di internet, atau akhirnya jadinya sama. Intinya tolong konfirmasi gitu lewat chat pribadi. Jadi ini tidak ada nilainya ya, persis seperti tadi punya Arkan kalau nggak salah. Dan Galuh juga mengambil pengertian dari fungsi gaya bahasa, jadi kopas di bagian menurut Imron tadi ya itu mengecewakan saya. Tahu nggak sih bedanya marah sama kecewa, lebih tinggi mana sih? Lebih tinggi kecewa, tahu nggak? Oke, lanjut ke Hania. Oke, lanjut ke pengaruh lingkungan keluarga pembentuk moral karya Hania. Ini ide yang menarik, topik yang menarik untuk diangkat. Nah, untuk latar belakang masih baik, walaupun belum fokus ke pengaruh lingkungan keluarga membentuk pesan moral. Jadi kalau ibu sarankan itu malah langsung aja tentang bahwa keluarga itu membentuk moral. Karena apa sih? Karena kan setiap hari harus ketemu. Jadi anak itu bukan, moralnya itu lebih terbentuk di rumah, bukan di sekolah gitu misalnya. Nah, itu harus lebih baik. Tapi ini juga sudah baik. Analisisnya juga kurang kutipan ya, kutipannya kurang. Jadi hanya menceritakan. Jadi buat ada kutipan bukti dari bagaimana si tokoh pengaruh lingkungan keluarga pembentuk moral. Jadi kalau mau fokus tuh membentuk moral anak gitu misalnya. Jadi kamu fokus terhadap pembentukan moral anak itu, hubungannya sama keluarga itu gitu. Jadi misalnya ayah membentuk moral pada anak ini bagaimana, terus tokoh ayahnya, tokoh neneknya itu membentuk moral bagaimana, tokoh ibunya membentuk moral bagaimana. Jadi poin-poinnya akan lebih fokus gitu. Nah,
Di bagian ending kamu harusnya memberitahu juga tentang pembentukan, menganalisis tadi kan, pembentukan moral terhadap tokoh itu gitu, tokoh di analisis kamu gitu. Jadi bukan menyimpulkan dengan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, kita harus membaca cerpen ini, enggak, tapi bahwa kan kamu menganalisis tentang pembentukan moral. Nah, pembentukan moral itu di dalam cerpen itu seperti apa, bagaimana kesimpulannya, apakah moral anak jadi bobrok misalnya terhadap kejadian apa, neneknya yang suka bergosip kayak gitu. Nah, baru kamu memberikan pendapat kamu bahwa ini bisa menjadi bukti bahwa keluarga sangat berperan terhadap pembentukan moral gitu. Jadinya akhirnya nyambung gitu. Tuh ya. Lanjut ke, nggak usah revisi itu punya Hania. Sudah cukup. Ibnu Aksan. Ibnu Aksan, unsur intrinsik dalam dua karya sastra ya, Menjadi Tua dan Labirin. Oke, membandingkan, ya itu bukan namanya, bukan Hoirul Prasetyo Utomo, itu salah nama. Oke, jadi membandingkan ya. Pertama yang dibandingkan itu latar. Seharusnya yang pertama tema. Tuh lihat di LKS-nya dibuka. Unsur intrinsik itu apa saja? Ada tema, terus ada penokohan, ada latar, ada alur, ada gaya bahasa. Nah, itu kan jadi nggak hanya alur cerita, penokohan, dan latar saja. Jadi kalau kamu ngomongin unsur intrinsik, akhirnya harus semuanya gitu. Terus untuk ini sebenarnya bagus, cuma emang kurang lengkap aja. Kalau kamu mau ubah aja judulnya aja, latar, analisis latar, penokohan, dan alur cerita dalam dua cerpen Menjadi Tua dan Labirin gitu. Nah, untuk sarannya saya, ini bagian kutipan-kutipannya harus ditambahi penokohannya, alur ceritanya tuh seperti apa, harus diberikan kutipan ya. Tapi ini udah ada kutipan, cuma kurang di bagian latarnya udah belum. Oke, latarnya udah ada kutipannya, bagus, cuma penulisan kutipannya bergabung gitu ya, bergabung dengan pendapatnya, jadi agak membingungkan saya. Ini udah baik, cuma nanti tulisan kesimpulan tuh nggak usah ada tuh. Oke, lanjut ke cerpen selanjutnya, esai selanjutnya. Ini menarik sih, punyanya Intan, tentang kesehatan mental ya, kesedihan adalah emosi. Ketika ibu lihat, sebenarnya ini berpotensi sekali, bagus, analisisnya juga bagus, tapi malah lebih menyarankan kamu kan di bagian ini kan kamu menyimpulkan bahwa itu adalah mengangkat tema tentang ketakutan berlebihan gitu. Nah, itu bisa dijadikan judul lebih menarik gitu. Jadi lebih menarik ketika menganalisis tentang penyakit, bacanya apa tuh? Eksianti. Penyakit berlebihan itu, penyakit berlebihan di cerpen itu gitu. Jadi itu malah lebih menarik dibandingkan tentang berdamai dengan kesedihan. Jadi akhirnya nanti ya tetap membahas tentang penyakit itu, bagaimana si tokoh bisa keluar dengan bisa mengatasi tentang penyakitnya itu. Ini bagus. Lanjut ya.
Lanjut ke Isai Intania, cinta yang dipaksakan. Jadi membahas tentang cinta yang dipaksakan. Ini mengarang menceritakan tentang kisah seorang yang cinta yang bertepuk sebelah tangan, yang cintanya tidak terbalaskan. Membahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan, cinta yang dipaksakan. Nggak berhubungan ya. Jadi kalau mau tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, jadi gimana gitu. Ini lebih kepada strukturnya ya. Penokohan, penyetingan, terus permasalahan pembaca, jadi unsur intrinsik juga. Mana ya ini? Jadi kurang fokus nih. Kalau mau membahas tentang cinta yang dipaksakan, ya berarti tokohnya harus punya karakter. Fokus ke satu karakter yang tentang cinta itu gitu. Nah ini tapi sayangnya tidak fokus ke situ. Malah di bagian akhir membicarakan tentang Yeti dikatakan telah bisa memperlihatkan keseriusan sebagai pengarang dalam penjelajah. Nah ini kan akhirnya enggak berhubungan dengan judulnya gitu. Nah untuk Intania coba topiknya difokuskan, direvisi dulu ya. Ini termasuk remedi soalnya. Kalau ibu bilang revisi berarti remedi ya. Oke, punya Kansa mirip sama Habli dan Arakan. Jadi tidak saya nilai, silakan konfirmasi. Minta maaf juga. Lanjut ke Mardika, drama dan lika-liku kehidupan percintaan. Nah, tapi setelah saya baca, kamu lebih fokus ke unsur intrinsik dan unsur intrinsik. Jadi membahas unsur intrinsik, perbedaan antara unsur intrinsik dari cerpen Kinoli dan sepasang kekasih di atas lonteng ya. Jadi lebih membahas itu. Judulnya diganti saja itu. Jadi biar gamblang gitu, bukan kayak cerpen. Untuk isinya oke, analisisnya oke. Cuma itu aja judulnya biar berhubungan gitu. Soalnya di kesimpulan juga kamu membahas tentang bukan tentang cinta, tapi kamu membahas tentang alur dan konfliknya hampir sama, perbedaan sama perbedaan sama persamaan gitu dari dua cerpen tersebut gitu. Jadi untuk judulnya saja yang harusnya diganti biar sesuai. Oke, ini nggak perlu revisi karena cuma judul, saya maklumi. Oke, kayak Istai Muhammad Fahri belum bisa saya terima karena itu mengapresiasi cerpen yang tidak saya suruh. Silakan dibuat sesuai dengan perintah ya. Ketika misalnya ada guru olahraga memerintahkan buat main basket, nah pasti kan pakainya bola basket. Tapi ketika kamu misalnya malah main yang lain, kan nilainya beda kayak gitu, bukan sesuai. Misalnya lagi contohnya kamu disuruh renang tapi kamu malah melompat, kan perintahnya berbeda, jadi akhirnya juga nilainya nggak ada gitu. Jadi tolong sesuaikan dengan perintah ya, hati-hati perintahnya dilihat. Oke, M. Arif termasuk golongan terhadap persamaan dari cerpennya Habli dan kawan-kawan yang tadi sudah saya bilang harus konfirmasi ya kan. Kinoli kayak bikin aku trauma. Nah, silakan untuk membuat karya sendiri, jangan plagiat. Untuk kalian silakan konfirmasi itu karya siapa yang kalian plagiat, terus siapa yang beneran ngerjain, atau kalian nyari di internet sehingga jadi sama kayak gitu kan. Tolong dikonfirmasi karena tidak ada nilainya. Saya tidak butuh
karya-karya punya orang lain. Ini juga, wah Reza ikut-ikutan ya was. Dan anehnya itu setelah itu nih, jadi ya kelihatan banget gitu loh. Dan silakanlah kalau mau ada nilainya. Oke, lanjut ke Novi. Lanjut ke kalian Novi, kesibukan orang tua. Untuk judul belum jelas untuk isinya ya akhirnya ya. Jadi judulnya harus diubah agar isinya bisa terlihat. Jadi kesibukan orang tua membuat apa sih kepada anak kayak gitu misalnya. Nah, nanti dibahas itu. Nah, untuk karya sastra adalah bla 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 bla, nggak usah. Pengertian cerpen nggak usah. Itu nggak penting. Jadi ambil aja topiknya tentang bagaimana orang tua itu sibuk sehingga membuat apa, harusnya seperti apa gitu. Nah, untuk ini kenapa kuning-kuning? Oh, ini ceritanya kutipan ya. Kutipannya dikuning-kuningin ya. Untuk cara menulis kutipan nanti Ibu jelaskan di video berikutnya, karena nanti kan juga ngerjain novel, esai novel, harus tahu kutipan. Jadi kutipan bukan dikuning-kuningin. Untuk isi oke. Analisisnya oke. Kesimpulannya juga oke. Cuma gak ada kata sekian dan saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf, itu tidak perlu, kan bukan surat. Oke, lanjut ke Nur Adilah Muhammad. Astagfirullah. Ini juga mencontek. Ya, mencontek. Punya yang tadi banyak banget itu. Jadi konfirmasi ya siapa yang nyontek, dan tidak saya nilai semua yang judulnya kayak bahasa cerpen kinoli, yang kinoli itu. Intinya yang saya bilang sama itu saya tidak ada nilainya. Sumpah sekali. Istighfar terus saya. Oke, lanjut. Purasti. Hal yang tak terduga. Untuk judul kok hampir sama kayak yang atas ya. Tapi untuk isi coba saya lihat. Untuk judul seharusnya lebih to the point ya. Jadi kalau mau bahas tentang hari Minggu bagaimana gitu. Ini gimana sih Mbak maksudnya? Tiket lebih mahal. Hari pemilihan umum di beberapa negara, hari untuk menyalurkan hobi. Nah, tolong direvisi ya. Punya Purasti. Ini lebih fokus aja ke analisisnya. Jadi hari untuk menyalurkan hobi hari ini nggak penting Mbak, nggak penting. Jadi tentang apa sih makna hari Minggu kan judulnya kan nggak jelas ya. Kamu mau fokus ke hari Minggu, itu apa sih makna hari Minggu pada tokoh apa di situ, apa tokoh anak misalnya. Kenapa tokoh anak? Gini kan tadi kamu bilang untuk beribadah bagi agama non muslim. Jadi nggak usah ngomongin tentang fakta-fakta. Karena itu nggak berhubungan kan, di sini juga nggak berhubungan tentang tiket yang mahal gitu kan, nggak ngomongin tiket gitu. Jadi nggak perlu ada itu. Jadi lebih baik analisisnya lebih dikuatkan tentang hari Minggu. Tokoh gimana sih menghadapi hari Minggu si tokohnya? Begitu ya. Tolong direvisi.
Oke, lanjut ke karya Putri Apriliani, Perjuangan Seorang Mahasiswa. Topiknya menarik, cuma kamu gak membahas itu di bagian awalan atau isi, malah membahas tentang kebocoran. Jadi apa yang bocor? Mahasiswanya. Terus penyebab pipa air bocor apa hubungannya dengan perjuangan seorang mahasiswa? Terus setelah kamu mencari pengertian tentang sumber kebocoran, penyebab pipa air bocor di internet, kopas ke bagian depan, terus kamu ngopas bagian cerpen. Jadi gak ada pendapatnya kamu sama sekali. Sampai akhir gak ada pendapatnya kamu. Jadi ini bukan isai, tidak saya nilai. Silakan untuk membuat isai. Kamu bisa membuat isai dengan menganalisis tentang perjuangan seorang mahasiswa di dalam cerpen tersebut tuh. Jadi awalnya juga harus membahas tentang perjuangan seorang mahasiswa. Mahasiswa itu bagaimana sih? Di sini mahasiswanya tokohnya seperti apa sih gitu? Bagaimana menghadapi berjuangnya bagaimana sih gitu. Jadi kesimpulan juga harus membahas tentang perjuangan tokohnya itu. Jadi ini tolong dibuat yang benar ya Putri. Lanjut. Lanjut, kurangnya perhatian anak kecil berteman hayalan. Ini menarik. Di bagian awalan sudah sesuai dengan topik yang dibicarakan, analisisnya juga sudah sesuai. Terus endingnya juga sudah sesuai. Jadi ini bagus banget. Silakan untuk teman-teman kalau yang bingung bisa tanyakan ke penulisnya siapa tadi? Siva. Bisa tanyakan ke Siva Hairunisa. Kalau bingung, kalau misalnya nggak berani tanya ke saya. Ini bagus, bisa kalian contoh itu bukan untuk diplagiat ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, Safira, kamu nyari di internet ya? Kinoli lagi ya. Sampai aku trauma dengan cerpen ini. Ini kumpulan cerpen Kinoli. Wah, kamu itu ngopas internet tapi nggak ngeh gitu loh. Ini tuh kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka. Terus mataku tebing halaman 16 loh. Padahal saya itu cuma ngasih link untuk cerpen loh. Gak ada kumpulan cerpen. Kamu udah beli kumpulan cerpennya? Coba kasih ke saya pinjem. Aku yakin ini tuh kamu ngambil di internet. Jadi silakan dibuat karya sendiri. Lebih baik karya sendiri dibandingkan nyontek di internet. Itu plagiat, dosa. Gak ada nilainya ya. Oke, Kinoli. Nah, untuk ini majas yang bersua di Kinoli. Awalannya tentang pengertian karya sastra tidak sesuai dengan itu.
majas perbandingan, majas sindiran ini tuh kayak bukan esai tapi lebih kepada kritik sastra yang jadinya teorinya terlalu banyak. Biasanya ditemukan di internet gitu. Jadi kan saya cuma minta untuk memberikan pendapat ya. Jadi nggak usah teorinya terlalu banyak. Terus ini juga kamu bilang tentang kalau kamu memberikan teori sebanyak itu, majas penegasan, majas sindiran, majas pertentangan, itu seharusnya kamu juga mengisi di bagian isinya juga tentang itu, tapi sayangnya tidak. Jadi ngopasnya kurang lengkap. Itu ya, silakan dibuat, cari cerpen lain, cari mungkin gaya bahasa oke lah, ngomongin tentang gaya bahasa, tapi jangan di cerpen Kinoli, karena ini ibu ngerasa kamu juga mengambil di internet gitu, jujur aja sih. Soalnya pertama ya, kalau ibu ngerasa orang itu tuh tiba-tiba tulisannya rapi, ejaannya tuh wow gitu, biasanya itu kadang-kadang nyari di internet, kopas internet, dan ini beneran bukan bahasa anak SMA. Sudah tingkatan mahasiswa ini, jadi saya tidak percaya. Oke Umi, silakan untuk membuat yang sesungguhnya karyanya kamu. Lanjut punya Zainab, Perempuan Tegar. Oke, Zainab ini lebih ke membahas tentang karakter tokoh ya, karakter tokoh dari Perempuan Tegar yaitu Lisabon. Oke. Latar belakangnya oke. Terus cuma kutipannya nggak ada ya Zainab, kutipannya nggak ada Zainab, jadi nggak ada analisisnya ya, analisis tentang tokohnya yang Perempuan Tegar itu nggak ada nih. Jadi tolong direvisi buat yang kalau kamu mau bahas tentang Perempuan Tegar ya, ciri-ciri Perempuan Tegar itu seperti apa, apakah si Lisabon ini memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri yang pertama misalnya tidak menyerah gitu, nah kasih kutipan tentang tidak menyerah. Dan selanjutnya, jadi ini tolong direvisi ya. Oke, terus tugas Regina saya tidak tahu kamu Hairul itu siapa ya, Kak? Hairul Prasetyo itu siapa ya? Saya nggak menyuruh untuk mengidentifikasi Hairul Prasetyo. Di bagian awal juga kamu ngopas cerpennya, bukan membuat latar belakang, alasan kamu, topiknya juga saya tidak tahu sih. Terus sekarang telah kehilangan jati dirinya. Berarti tentang kehilangan jati diri ya. Harusnya di awal tuh kamu ngomongin tentang kehilangan jati diri. Ini sebelumnya ini cerpennya siapa dulu? Saya kalau cerpennya bukan Papras berarti bukan. Ini revisi ya. Lihat punya teman yang sudah benar. Terus contoh strukturnya, isinya dibuat sendiri. Berdasarkan dari apa yang penulis Khairul Prasetyo Utomo alias Pras Kecut. Wow, siapa tuh? Saya nggak kenal, deng. S. Prasetyo Utomo ya, bukan Khairul Prasetyo Utomo alias Pras Kecut juga.
Tidak saya tahu. Jadi silakan di